Oke, kamera ready, lighting ready, dan action. Oke, pada video saya sebelumnya saya telah menjelaskan tentang tips untuk memilih frame rate dan bagaimana kita men-setting shutter speed yang akan kita gunakan menyesuaikan dengan frame rate yang akan kita pilih. Di video tersebut saya menjelaskan mengenai 180 degree rule. Timbul masalah ketika kita akan menggunakan teknik tersebut dan kita akan merekam video kita pada kondisi cahaya pada siang hari. Pada umumnya, ketika kita akan merekam video pada siang hari dengan menggunakan teknik tersebut, video yang akan kita hasilkan cenderung untuk overexpose atau terlalu terang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat memilih beberapa cara. Yang pertama yaitu kita menaikkan aperture pada kamera kita menyesuaikan dengan cahaya yang dibutuhkan, sehingga gambar yang dihasilkan tidak overexpose ataupun underexpose. Namun, dengan menggunakan metode ini, dapat berakibat pada hilangnya depth of field pada gambar yang akan kalian rekam. Cara yang kedua adalah kita tidak menggunakan metode 180 degree rule, di mana kita menaikkan shutter speed dengan tidak mempertimbangkan frame rate yang kita gunakan. Jadi kita menaikkan shutter speed kita setinggi mungkin agar dapat menghasilkan exposure yang tepat pada video kita. Namun hal ini tentu saja dapat mengakibatkan motion blur yang terlihat tidak alami pada video kita. Kemudian ada cara ketiga, yaitu dengan kita menggunakan ND filter. Nah, secara umum ND filter terdapat dua jenis, yaitu yang pertama fixed ND filter dan variable ND filter. Perbedaan mendasar dari variable ND filter dan fixed ND filter terletak pada pengaturan intensitas cahaya yang akan masuk ke kamera. Jadi pada fixed ND filter, kalian tidak dapat mengatur intensitas cahaya yang masuk, sehingga kalian harus memiliki beberapa ND filter agar supaya kalian dapat memilih ND filter mana yang tepat yang akan digunakan pada video kalian. Sedangkan pada variable ND filter, kalian dapat mengatur intensitas cahaya yang masuk dengan memutar ring yang tersedia pada ND filter tersebut. Namun yang perlu menjadi catatan di sini yaitu ketika kalian menggunakan variable ND filter, ada beberapa masalah yang dapat timbul dalam video kalian. Yang pertama yaitu timbulnya vignette atau bagian-bagian gelap yang terdapat pada pinggiran video kalian. Kemudian akan terlihat seperti tanda X, kemudian akan hilangnya detail. Nah, masalah tadi yang sudah saya sebutkan tidak akan timbul ketika kalian menggunakan fixed ND filter, karena pada umumnya fixed ND filter dapat menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik daripada variable ND filter. Namun pada saat ini sudah banyak variable ND filter dengan kualitas yang sangat baik yang tidak memiliki permasalahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Namun tentunya dengan konsekuensi memiliki harga yang sangat tinggi. Nah, sedikit tips untuk kalian ketika kalian diperhadapkan dengan situasi di mana kalian tidak memiliki ND filter ataupun kalian lupa membawa ND filter yang kalian miliki, adalah kalian men-setting video kalian dengan menaikkan shutter speed dengan tidak menggunakan 180 degree rule. Memang motion blur itu sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas video kita. Namun di kondisi seperti yang kalian hadapi itu, ketika kalian harus memilih antara depth of field ataupun motion blur, kalian sebaiknya lebih memilih kehilangan motion blur. Karena ketika kita kehilangan motion blur, peluang untuk penonton kita mengetahui hilangnya motion blur yang kita miliki sangat kecil. Untuk membuktikannya, saya telah menyiapkan beberapa video yang dapat kalian lihat dan kalian dapat menebak kira-kira video mana yang direkam menggunakan shutter speed yang tepat dan video mana yang direkam menggunakan shutter speed yang tinggi. Oke, jadi berapa banyak dari kalian yang dapat dengan benar menebak video tersebut? Jadi mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai ND filter, kiranya dapat membantu kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.